Saudara, banyak orang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Namun, life must go on. Untuk menyambung hidup, sejumlah karyawan atau buruh memilih berwirausaha. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19. Ibu siapa Bu namanya? Ibu Arpani. Ibu Arpani. Arpani. Asli mana Bu? Magetan. Oh, asli Magetan. Iya. Berarti di sini merantau ya Bu? Nah, Merantau. merantau. Oh, sudah berkeluarga Bu? Sudah. Dari segi pendapatannya menurun atau stabil? Ya, menurun banyak. Oh, menurun banyak. Wong bensin tuh biasanya itu 40 liter tuh habis. Jam 5, jam 6 habis. Kalau sekarang Bu? Sekarang 40 liter ambil satu drum tuh isinya kan 40 liter. Iya. Nah, itu 5 hari loh belum habis. 5 hari belum habis? Belum habis. Saya Imron. Imron? Iya. Sekarang umurnya berapa Bu? Umur 34. 34 ya. Sudah berkeluarga atau? Udah Mas. Anak berapa Bu? Anak satu, umur masih 14 bulan. 14 Cewek. bulan. Iya. Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari pagi. Dari pagi. Kalau dulu jam 7 udah di jalan, sekarang jam 9, kadang jam 10. Kalau pagi nggak ada yang begini Mas. Dulu enak, orang kantoran kan jam 7 udah rame. Jadi jam 7 udah di sini udah start. Jam 9 nyari uang 200 bisa. Penghasilan sehari-hari ibarat uang 100.000, sekarang tinggal 25 atau 20.000 lah. Drastis ya Pak? Iya. Terus gimana Pak? Apa cukup buat sehari-hari keluarga? Kadang nggak cukup Mas. Kadang buat makan, saya totalan buat makan gitu masih kurang. Martono. Martono. Iya, Martono. Usia berapa? Usia kurang lebih 48. 48. Oke. Sudah berkeluarga? Sudah punya anak, hampir punya cucu. Sebelum sama sudah pasca corona ini gimana Pak keadaan ekonomi keluarga sendiri? Sebelumnya. Ya Sebelumnya alhamdulillah lumayan. Nah, lumayan itu ya lumayan itu ya. Kadang itu bisa mencapai 6 kilo, 7 kilo. habis ayam ya? Habisnya mie itu. Tapi semenjak ini ada corona ini, merocotnya begitu pesat, sekitar 2-3 kilo habisnya ya. Kalau penghasilan sendiri gimana? Penghasilan saat Sebelum sama pas corona gini? oh ya beda jauh ya. Iya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Muhammad Sukani. Wani. Asli Surabaya Pak? Asli dari Blitar. Oh Blitar. Terkait tentang tarikan Bapak nih penumpang. Saya rasakan perbedaannya cukup mencolok ya, cukup jauh ya. Biasanya berapa Pak? Biasanya katakanlah nyari uang 100 ya begitu gampangnya ya. Nah, begitu mudah ibaratnya tidak sampai malam ya. Itu ibaratnya seperti itu. Nyari uang 100 saja kadang tidak sampai malam. Sekarang nyari uang 50 aja ya, sampai sekarang pun saya tidak terima uang 50. Bapak nggak takut nih di tengah corona masih narik Gojek? Sebenarnya takut sih. Takut. Tapi terus terang dalam diri saya hanya satu yang saya takuti, Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya hati-hati ya, toh saya apa yang dianjurkan oleh pemerintah, coba saya protokol dari pemerintah saya turuti, kayak pakai masker ya, terus kayak kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh gerombol banyak orang, itu coba saya patuhi. Itu usaha saya di samping doa seperti itu. Gimana Bu harapannya selama ada corona ini Bu? Ya mudah-mudahan corona lekas selesai,
Wes jadi bekerja itu biar normal lagi gitu aja. Iya, harapan mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah bisa penyakit virus corona ini diangkat sama Allah. Mudah-mudahan. Jadi ekonomi bisa kembali lagi dengan normal. Kasihan rakyat kecil ini. Stres dan aku tuh harus berpikir keras pandemi ini sampai kapan, terus industri fashion di Indonesia juga seperti apa, bisnis kita bisa grow up-nya kapan, itu sangat takut banget gitu. 3 tahun sudah Reski menggeluti industri pakaian tenun. Namun 2020 ini menjadi tahun terberat dalam bisnisnya. Selain toko yang tidak dapat beroperasi, beberapa bahan baku produksi seperti kain tenun terpaksa tidak dapat diolah. Pandemi COVID-19 membuat Reski mengalami penurunan omset hingga 80%. Kondisi untuk tetap bertahan membuat Reski berinovasi dengan membuat produk yang dapat digunakan masyarakat beraktivitas di rumah seperti celana pendek dan daster wanita. Yang bisa menangkal virus kita coba tes ya. Bahan pakaian yang masih bisa digunakan juga ia ubah menjadi masker dan dipasarkan melalui sosial media serta situs jual beli online. Kita beralih dari baju formal ke meja, kita sekarang produksi ke baju harian yang bisa digunakan nyaman di rumah atau misalnya untuk santai gitu. Terus foto produk juga kita kerjain sendiri, baik itu pakai model atau misalnya nggak pakai model. Terus main di sosmed itu pengaruhnya besar, kita juga ikutan TikTok, bikin video-video lucu untuk di YouTube. Jadi sebisa mungkin semuanya memang menarik. Dampak pandemi tak hanya dialami oleh pelaku bisnis pakaian, tapi juga berdampak terhadap pengusaha makanan. Karena pandemi, omset pelaku usaha seperti Gabriel Nigel bahkan merosot hingga 50%. Padahal penjualan secara online bahkan telah dilakukan sebelum COVID-19 menyebar di Indonesia. Untuk menekan angka kerugian, Nigel mulai beralih dengan menciptakan produk makanan beku yang dapat dinikmati di rumah. Frozen food sendiri sebenarnya awal-awal aku ya nggak terlalu expect besar ya, tapi ternyata memang antusias masyarakat tuh lumayan tinggi. Kayak banyak banget orang yang pada pesan kayak misalnya kayak kentang goreng, terus kita kan juga punya sei sapi dalam bentuk frozen food yang sebenarnya ini makanan lokal yang enak banget gitu. Jadi ternyata banyak banget, justru omset saya meningkat dari penjualan frozen food ini sendiri. Penjualan secara online bukanlah satu-satunya jawaban untuk mengembalikan kondisi bisnis dalam memasuki fase new normal. Penerapan strategi bisnis yang tepat juga harus dilakukan seiring dengan adanya pengurangan aktivitas di luar rumah. Strategi buat teman-teman UMKM di new normal ini simple saja sebenarnya. Yang pertama, mulailah belajar untuk pemasaran digital. Terus yang kedua harus banyak tahu mengenai marketplace, kemudian cloud kitchen, apa itu dapur virtual, kemudian gimana cara memasarkan produknya, dan kemudian dari sisi pricing, strategi pricing misalnya. Teman-teman dari UMKM udah harus mengerti bahwa di masa saat itu masa-masa sulit. Kita harus membuat harga yang kompetitif. Ciptakanlah produk yang punya shelf life yang lebih panjang. Jadi misalnya apa? Frozen food. Nah, frozen food ini produk yang bisa disimpan begitu lama oleh konsumen. Dan ini pasti akan mengalami kenaikan atau peningkatan permintaan seiring berjalannya waktu karena orang takut keluar rumah. Menjalani bisnis di tengah pandemi memang memiliki beragam tantangan. Tapi selama terus berinovasi akan selalu ada peluang agar bisnis tetap bertahan.